Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review daripada pergerakan XAU/USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, seperti apa kondisinya. Dan tentunya saya akan membahas untuk jadwal kalender ekonomi ya, yang akan rilis malam ini. Dan saya menggunakan website daripada forexfactory.com, dan nanti kita akan juga membahas mengenai indeks dolar ya untuk sore hari ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas, dan kita mulai membahas tuh jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini tanggal 28 Desember ya. Di sini ada dua, tapi di sini middle impact ya. Yang satu ada unemployment claim, kemudian ada pending home sales. Unemployment claim akan rilis pukul 20.30, dampaknya middle impact, tapi ini cukup berpengaruh ya terhadap pergerakan XAU/USD ataupun indeks dolar tentunya. Kalau kita lihat angkanya dari previous ke forecast ada kenaikan dari 205.000 menjadi 211.000. Tentunya kalau posisinya forecastnya menguat, ini akan melemahkan indeks dolar ya ketika aktualnya sesuai dengan forecast. Tapi kalau nanti hasil aktualnya di bawah forecast atau di bawah previous, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Dan saat ini diprediksikan untuk unemployment claim dengan data kenaikan di atas previousnya, di atas forecast ya, sebesar 211.000 yang diprediksikan. Banyaknya orang mengklaim mengenai pengangguran, dan di sini akan berdampak terhadap indeks dolar, akan terjadi pelemahan. Itu prediksinya. Tapi kalau nanti aktualnya hasilnya di bawah forecast, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan terjadi penurunan. Selanjutnya akan rilis pukul 22.00 mengenai pending home sales ya. Kalau kita lihat angkanya, previousnya sebelumnya minus 1,5%, dan ini sudah ada pertumbuhan. Forecastnya sebesar 0,8%, dan ketika aktualnya sesuai dengan forecast, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Kalau kita lihat dari dua data ini ada perbedaan ya, dan kita lihat satu-satu ya, karena di jamnya berbeda, yang satu 20.30, yang satu 22.00. Adapun nanti hasilnya insya Allah saya akan update di ini ya, grup Telegram di Zona Forex sendiri, ZF Brotherhood. Link ada di deskripsi, silakan teman-teman jika mau mengikutin, langsung aja cek di deskripsi dari setiap video. Oke, sekarang kita akan lihat untuk indeks dolarnya secara keseluruhan, karena saya mendapatkan pola unemployment claim ini kan ada negatif ya terhadap indeks dolar, maka akan memperkuat kondisi indeks dolar, akan terjadi penurunan. Langsung aja kita lihat seperti apa analisa teknikal untuk indeks dolar dan XAU/USD. Check it out. Oke, untuk indeks dolar dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, posisinya memang terjadi penurunan ya pasca terjadi open gap down. Tapi menariknya di sini dari data open gap downnya belum tertutup. Jadi menurut saya ketika nanti rilis news unemployment claim, untuk secara teknikal ya, dia harus menutup gapnya ini dulu. Jadi memungkinkan akan bergerak bullish, setelah itu dia bearish. Make sense sih menurut saya dari data ekonomi yang akan rilis malam ini. Dan posisi 1 jam terakhir ada long legs doji ya di sini. Jadi kalau ini konfirmasinya impulsif bullish, keluar daripada jalur area konsolidasi. Jadi di sini memungkinkan dia akan menutup gapnya menuju area imbalance. Tinggal kita pantau di area sini ketika ada bearish engulfing, bearish pin bar ataupun trend side down, maka menunjukkan penurunan untuk indeks dolar itu berlanjut. Tapi kalau masih impulsif bearish, itu tandanya indeks dolarnya masih cukup kuat ya untuk bergerak bullish. Secara tren indeks dolar masih dalam tren bearish. Intinya seperti itu. Sekarang kita akan cek di analisa XAU/USD ya, dampak daripada pelemahan indeks dolar saat ini, dan apakah ada koreksi untuk XAU/USD. Langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk XAU/USD ini menarik sekali setelah berada dalam area order block ya di posisi ini. Kenaikan tadi pagi ya dari sesi Asia sampai pembukaan sesi Eropa, dan kemudian pukul 13.00 sampai nanti ini 17.00 ya. Kalau candlenya ditutup impulsif bearish dan memakan daripada candle warna merah di posisi ini, saya akan tandain ya. Ini adalah batas area breakout. Oke.
di 2077.12 kita tandain dulu. Artinya gini, kalau posisi ini sebentar, ini saya geser dulu ya. Nah, candlenya ini kan belum selesai, impulsifnya masih running ya. Kalau nanti pukul 17.00 candle ditutup candle bearish seperti ini, oke. Nanti kita akan cek kembali di pukul 17.00 sampai pukul 21 ya. Kalau tentunya yang awal pertama dia breakout seperti ini akan menunjukkan koreksi lebih dalam, menurut saya seperti itu. Ya, cuman ini masih belum belum selesai close candle, kurang lebih 26 menit lagi ya, selesai candlenya tersebut akan berbentuk sempurna. Artinya gini, nanti teman-teman bisa update kembali ya. Kalau posisinya sudah breakout close di bawah target breakoutnya di 2077.12, breakout close candlenya seperti ini contohnya ya. Anda bisa tarik dari close candle terakhir sampai dengan level high terakhirnya. Oke, dan di sini kita akan mendapatkan target daripada pembentukan Fibonacci itu sendiri. Nah, di sini bisa kita tarik menggunakan Fibonacci ya, maka target berikutnya bisa mencapai di level 2068.053. Jadi kesimpulannya menurut saya ketika bergerak bearish, maka di sini bertemu order block time frame 1 jam. Jadi make sense sih menurut saya ya. Potensinya dari pergerakan XAUUSD ini akan melanjutkan penurunan hingga mencapai 2068.05 sampai dengan 2064.73. Kenapa? Secara range pergerakannya, kalau kita hitung dari high-nya sampai dengan lows-nya sekarang ini kan sudah mencapai 15.7 dolar per troy ounce ya. Memasuki sesi Asia sampai dengan sesi Eropa make sense karena rata-rata pergerakannya sebesar 15.8 sampai 15 dolar per troy ounce. Itu rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Jadi sesuai ya, pergerakannya normal. Dan kalau nanti menutup range 20 dolar pas ya di area 2068.05 sampai sini. Dan kalau dia bergerak sampai dengan range 30 dolar akan ketemu di zona buy berikutnya, area order block time frame 1 jam. Jadi memungkinkan di sini terjadi false break ya, dan koreksi akan menuju ke wilayah area lebih rendah. Ini aja gambarannya. Oke, itu jadi menurut saya memungkinkan sekali ya market akan bergerak koreksi, tapi ya ini dulu ya. Tapi kalau close candlenya ini berada di atas target breakoutnya, ya gagal, dia break, tunggu candle 4 jam kembali, intinya di situ. Jadi kalau dia tidak berhasil, nih kan ada sedikit dorongan ya ke 76, itu kan 77.12, tapi ya butuh waktu 24 menit lagi. Nanti teman-teman tinggal update. Kalau dia close di atas di sini, maka hati-hati ya, market bisa kembali lagi bullish dengan target batas breakout atas, yaitu di sini. Saya akan update dulu. Batas breakout ini yang tadi pagi ya saya sampaikan, kalau break di atas itu maka dia bergerak bullish ya. Sudah terjadi ya. Ini kita coba gandakan. Nanti kita akan cek di time frame 1 jam. Nah, batas atasnya di sini nih. Di 2087.10. Itu target atasnya ya. Kalau itu di breakout, maka market memiliki kecenderungan semakin bullish. Bullishnya sampai berapa? Ya sederhana aja, kita bisa ukur minimal range 20 dolar dulu dari low terakhir ya. Ya kurang lebihnya di sini ya, mendekati 2093 ya di sini targetnya. Ya bergerak breakout di atas order block time frame 1 jam. Ya, karena di sini sudah membentuk tiang ya, ekor panjang gitu. Jadi sudah, ini istilahnya pertahanan terakhir nih kalau time frame 4 jam ya. Coba kita cek dulu di time frame 1 jam ya. Hati-hati ya, nih balik lagi dia gagal nih. Bisa, kemungkinan bisa gagal, tapi ada waktu 23 menit. Ya, ada waktu 23 menit. Kita cek dulu time frame 1 jam. Kita lihat dulu sisi kirinya di sini ya. Ya sebenarnya memang terakhir order block itu ya yang memiliki potensi yang cukup bagus, karena di atasnya itu hal yang harus dikejar adalah 2117 sih sampai sini. Ini target breaknya sampai dengan wilayah tersebut. Ya untuk time frame 1 jam. Tapi coba kita mencari progres yang lain ya sebentar.
Karena kan terakhir kita berbicara mengenai wave ya. Coba kita cek dulu di time frame daily. Oke, sebentar. Time frame 4 jam ya. Terakhir itu wave 1, 2, 3. Oke. Oh, sebenarnya udah sampai ya di posisi tersebut gitu loh, target kenaikannya yang kemarin kita tag ya. Oke. Sederhananya seperti ini ya. Karena ini kan kalau saya perhatikan terakhir ada struktur yang membentuk sebuah pola impulsif ya yang sangat kuat ya di area sini. Target untuk berikutnya yaitu di kisaran 2094 di sini. Ini target berikutnya yang bisa dijadikan acuan dulu. Di sini pantau pattern terbentuk ya di level tersebut. Itu range $20. Kalau di situ masih impulsif ya, masih impulsif, maka dia akan bergerak menutup range $30 tentunya ya. Di level yang lebih tinggi lagi, berkisaran di 2109 lah di area sini. Nah, dia akan bergerak lagi ke area sana. Tapi saat ini masih dalam dorongan seller momentum ya. Dan ini yang kita pantau adalah batas breakoutnya ini di 2077 nih. Nah ini kan tipis nih. Kita tunggu nih breakoutnya, kalau close semoga aja close supaya ada koreksi kita bisa ambil buy di level yang lebih rendah. Ya, ini acuannya. Ya tahapannya seperti ini. Jadi pantau di sini ya. Break pantau, kalau memang ada konfirmasi baru sell. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar ataupun 3 inside down. Kita cek time frame 1 jam. Ya, kita lihat time frame 1 jam. Oke, ini coret-coretannya saya hapus dulu ya. Ini batasannya tadi ya. Nah, ini yang di break ini teman-teman bisa cek, tadi pagi udah saya sampaikan ya. Oke, batas breakout 4 jam di break impulsif, maka dia bergerak naik sampai dengan order blocknya kembali dan direspon setelah membentuk area beige. Dia drop dan sentuh target 2072.84, dia bullish kembali. Dan sekarang akan menguji area target breakoutnya ini, apakah mampu atau tidak ya. Posisinya secara keseluruhan masih dalam tekanan buyers, itu aja. Oke, zona buy ada di sini ya. Saya tambahin sekali lagi, ini adalah zona buy berikutnya di area order block time frame 1 jam. Pantau di area sini ya. Tadi belum saya tandain, ini adalah zona buy-nya. Ya semoga aja ada peluang, ada rezeki menuju ke level tersebut. Kalau betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di area tersebut, maka menunjukkan aktivitas adanya bullish kembali. Karena secara keseluruhan yang hack yang terbentuk hari ini merupakan resisten kunci ya di sini. Ya, ini adalah resisten kuncinya. Key resistannya di area tersebut. Oke. Dan trend bullish, trading range saya jelas ada di sini. Anda bisa perhatikan. Yang pertama ya key support di sini di 2051.210. Kalau ini di breakout maka trend kembali lagi bearish. Ini kuncinya. Tapi kalau posisinya dia breakout lagi di atas daripada key resisten, maka membentuk terjadinya lanjutan kenaikan ya, atau terjadi breakout structure kembali di posisi ini. Oke. Itu gambaran saya secara keseluruhan untuk market XAUUSD sore hari ini. Dan kalau kita tarik Fibonacci pun dari sini ya sampai ke atas, kita coba cek dulu. Kita masukkan angkanya. Ya pas ya, area golden level, area 50% berada di zona buy. Ya semoga aja menuju ke posisi ini. Itu aja gambarannya. Dan selanjutnya teman-teman silakan tonton videonya ya, dari awal sampai dengan akhir. Cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.